Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir Quraisy mereka kumpulkan 3.000 pasukan. Rasulullah mendapatkan informasi ini sehingga beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Rasul sebenarnya menginginkan untuk tetap tinggal di Madinah. Tetapi kemudian beberapa sahabat, wabil khusus yang kemarin gak ikut perang Badar, mereka semuanya mendesak dalam tanda kutip agar kiranya diperkenankan untuk keluar saja. Kita sambut mereka, wahai Nabi, keluar Madinah. Dan pendapat Nabi SAW untuk tetap di Madinah ini disetujui, diiyai oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pendapatnya kebetulan sama dengan Nabi. Udah di Madinah saja. Karena beberapa usulan dalam tanda kutip agak desakan dari para sahabat yang cukup banyak agar keluar dari Madinah, maka Rasul kemudian masuk rumah dan kemudian memakai baju besinya double. Kemudian Rasul mengajak keluar. Maka beberapa sahabat yang sempat mengusulkan untuk keluar ini agak menyesal. Wahai Nabi, apakah kami memberatkan engkau? Kalau engkau tidak berkenan dengan pendapat kami, nggak apa-apalah. Kita tetap di dalam Madinah. Sehingga Nabi SAW bersabda, tidaklah patut bagi seorang Nabi ketika sudah memakai baju besinya untuk kemudian kembali lagi. Kemudian tidak jadi berperang atau tidak jadi keluar. Maka diajaklah semuanya, kemudian diputuskan untuk keluar dari kota Madinah dan kemudian menuju ke Bukit Uhud, 3 km dari Madinah. Dalam rangka menyambut orang-orang kafir Quraisy di Bukit Uhud itu, Rasul menempatkan sebagaimana biasa, pasukannya ditempatkan sesuai dengan pos-pos dalam strategi yang sangat jitu yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara beberapa pos yang sangat penting adalah ada 50 pemanah yang ditetapkan, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di Bukit Uhud untuk menjadi pertahanan belakang yang terus tetap harus di situ, tidak boleh bergeser, baik pasukan yang di depan itu nanti bisa mengalahkan musuh atau kemudian terdesak, maka pasukan yang 50 pemanah ini tidak boleh bergeser. Sebagaimana tadi semangat balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy dengan 3.000 pasukan, mereka ternyata benar-benar sudah masuk ke gelanggang dan terjadilah peperangan yang luar biasa. Ketika menggambarkan bab ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dengan gambaran yang luar biasa. Di ayat 152 surat Ali Imran, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh benar-benar Allah telah membenarkan apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang beriman, ittahussunahum, ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari ayat 152 ini menegaskan ketika orang-orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, pos-pos yang telah ditetapkan. Karena memang ketika sudah di medan perang, itu sam'an wa ta'atan fil maqsyad wal makroh. Kaidah umumnya kaum muslimin itu ketika sudah di medan perang itu taat mutlak kepada Rasulullah SAW dalam kondisi apapun. Nah, pada saat semuanya melakukan yang demikian, maka di awal dari ayat 152 Allah tegaskan walaqad shadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum, dan sungguh benar-benar Allah telah memenuhi janjinya untuk memenangkan kaum muslimin. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Pasukan yang terdepan bisa mengalahkan, memporak-porandakan 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Di awal sebelum peperangan, kaum muslimin jumlahnya 1.000 orang. Kemudian ada 300 orang yang terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia usulnya sama dengan Nabi, yakni tidak keluar dari Madinah. Karena kemudian mereka keluar dari Madinah, ini menjadi bahan alasan bagi dia untuk memprovokasi orang-orang agar tidak ikut. Akhirnya ada 300 orang. Sehingga 300 berkurang. Berarti menjadi hanya 700 orang. 50 ditempatkan di Bukit Uhud sebagai pasukan pemanah yang tidak boleh kemana-mana. Gambaran yang Allah lanjutkan di ayat 152 ini cukup indah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum, dan ketika engkau telah menjadi lemah. Orang-orang yang beriman wabil khusus, mereka-mereka yang ditempatkan di Bukit Uhud untuk menjadi pasukan pemanah, tidak boleh pindah, menang maupun kalah di depan. Tetapi ketika mereka melihat
Di depan itu pasukan sudah benar-benar menang, mendesak orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy membawa ghanimah yang begitu banyak. Maka sebagian besar dari 50 pasukan pemanah ini, 40 orangnya kemudian mengatakan, wih, kita menang, ghanimah, ghanimah, ghanimah. Maka 40 orang kemudian turun. Idza fashiltum, berarti kelemahan iman yang ada di dalam dirinya, yang harusnya yuridul akhirah, orientasinya hanya akhirat fisabilillah, tetapi kemudian minkum mayuridud dunya, sebagian dari kalian kemudian ada yang cinta dunia, yakni mengejar ghanimah. Padahal dengan tegas Rasul menegaskan, menang atau kalah pasukan di depan, kalian harus tetap di Bukit Uhud. Apa yang terjadi? Maka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum, dan berbantah-bantahan. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah, kalian jangan mengkhianati perintah Nabi. Jangan kalian mendurhakai maksiat kepada Nabi. Sebagaimana perintahnya untuk tetap di Bukit Uhud. Tetapi kemudian mereka tidak peduli dan 40 orang kemudian turun. Dan apa yang terjadi? Maka ada pasukan berkudanya orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih musyrik, masih kafir waktu itu, kemudian memutar dari balik Bukit Uhud dan kemudian membopong pasukan muslim dari belakang. Inilah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika persyaratan utama untuk mendapatkan kemenangan sebagaimana dijanjikan Allah itu kemudian dikhianati, atau ada orang-orang yang melanggar. Tetapi apa dampaknya? Ada sebagian kecil dari orang di mana pos kaum muslimin itu harus diamankan, harus ada yang berjuang di situ. Ketika sebagian kecil dari orang ini meninggalkan pos perjuangannya, maka yang terjadi adalah kekalahan besar diterima oleh orang-orang muslim. Bahkan sampai-sampai bukan hanya 40 orang ini saja yang maksiat, yang mendapatkan celaka, tetapi semua pasukan, bahkan sampai pemimpin tertingginya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kondisi terkepung waktu itu, kemudian beliau jatuh. Beberapa riwayat disebutkan setan mengatakan, "Qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh." Maka mentalnya kaum muslimin. Maka sebagian dari kaum muslimin dimulai dengan Ali bin Abi Thalib mengetahui persis Rasulullah terjatuh di lubang, kemudian diangkat oleh Ali bin Abi Thalib bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian mendekatlah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian seperti terbang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan kemudian mengetahui wajah Nabi SAW yang penuh dengan darah karena beliau terkena batu. Kemudian tameng besi di muka beliau ini pecah, kemudian ada dua bagian yang mengenai dua pipi beliau, Nabi SAW menancap di pipi beliau. Rasul sampai bersabda, tidaklah selamat orang yang menyengsarakan Rasulnya. Maka kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah segera mendekat Nabi. Beliau tidak tega untuk mencabut dengan tangannya, sehingga ketika ada dua besi yang nancap di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian mencabutnya dengan gigi beliau. Dicabut satu kali, langsung terlepas, bersamaan dengan lepasnya besi itu, lepas pula gigi beliau satu. Dan kemudian satunya lagi, Abu Bakar mau ambil lagi, tapi kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, izinkan wahai Abu Bakar, biarkan aku saja yang mengambilnya. Digigit lagi dengan gigi beliau sampai kemudian beliau dikenal dengan dua gigi beliau yang putus dengan indah karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang ompong tetapi bertambah tampan, bertambah cakep karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan juga mendekat kepada Nabi karena begitu banyak darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disedot dengan bibir beliau. Ketika kemudian kata Nabi, muntahkan, muntahkan. Tapi kata Malik bin Sinan, tidak, demi Allah selamanya tidak akan aku muntahkan. Kemudian setelah disedot kemudian ditelan. Dan kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin mengetahui ahli surga, maka dialah ahli surga. Malik bin Sinan. Kenapa? Karena saya ingin darahnya Nabi SAW masuk ke dalam darahku. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Thalhah bin Ubaidillah yang tidak kalah luar biasanya. Beliau kemudian melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perlindungan yang luar biasa, sampai-sampai beberapa jari beliau terputus dan kemudian puluhan tombak, panah dan pedang mengenai jasad beliau. Tetapi beliau masih hidup, dan bahkan ketika kemudian Rasul diselamatkan ke Bukit Uhud, ke lereng bukit, maka kemudian ketika beliau mau menaiki tidak bisa, maka Thalhah bin Ubaidillah kemudian merunduk, wahai Nabi, injak diriku untuk bisa naik.
Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa aujabat Talhah, wajib Talhah masuk surga. Talhah dengan pengorbanannya yang luar biasa ini akhirnya disebutkan oleh Nabi sebagai orang yang wajib masuk surga. Ketika kaum muslimin kembali lagi merapat kepada Nabi SAW, maka kondisi setidaknya mulai bisa dikendalikan, di mana Rasulullah SAW bisa diselamatkan, dan orang-orang kafir kemudian mulai ragu untuk melanjutkan penyerbuannya dan mau merangsek kepada kaum muslimin dan Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan ragu-ragu, sampai akhirnya ketika Abu Sufyan sudah menyatakan sesungguhnya hari kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan di antara manusia, hiduplah Hubal, agunglah Hubal, kata Nabi kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, jawablah, Allahu Akbar, bagi kami tidak ada kelemahan, sesungguhnya Allahu waliyuna, sesungguhnya pelindung kami adalah Allah Subhanahu wa taala, wala maula lakum, dan bagi kalian tidak ada pelindung. Kata Abu Sufyan, tahun depan kita akan bertemu lagi di Badar. Maka kata Nabi SAW, jawablah wahai Umar, demi Allah ini adalah perjanjian bagi kita untuk kemudian bisa bertemu lagi di tahun depan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka selesailah kemudian setidaknya orang-orang kafir Quraisy kemudian tidak lanjutkan merangsek kepada Rasulullah SAW, dan selamatlah Rasulullah SAW. Pelajaran berharganya dari perang Uhud ini, 70 sahabat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 140 dari surat Ali Imran, Allah memberikan gambaran dengan indah bahwa terjadinya perang Uhud ini adalah merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pelajaran tarbiyah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Iyamsaskum korhun faqad massal qaumu korhum mithluh. Kalau kalian pada perang Uhud ini mengalami luka, maka ingatlah sesungguhnya orang-orang kafir di perang Badar kemarin juga mengalami luka yang luar biasa. Peristiwa ini menegaskan salah satu dari sunnatullah yang menjadi pedoman dan pegangan dari orang-orang yang beriman dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan sesungguhnya hari-hari kemenangan ataupun kekalahan itu senantiasa dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar pergilirannya apa? Dasar pergilirnya adalah sunnatullah. Ketika syarat-syarat kemenangan itu dipenuhi baik oleh orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir, maka dialah yang akan menang. Sebaliknya, kalau syarat-syarat kemenangan itu ditinggalkan, maka kekalahan pasti akan didapatkan. Walaupun dia orang-orang yang beriman, kalau kemudian meninggalkan syarat-syarat kemenangan tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kekalahan. Dan pelajaran berharga ini tentu harus menjadi ibrah yang sangat istimewa bagi perjuangan kita kaum muslimin, ketika ada pos-pos tertentu yang dimana kaum muslimin harusnya ada tetap di situ dan berjuang serta memenangkan pos tersebut. Ketika ditinggalkan, maka tidaklah kemudian kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan secara sunnatullah. Sunnatullahnya akan kalah dalam berbagai macam pos-pos yang ditinggalkan tersebut. Dan apalagi ketika kemudian secara jelas perintah Allah dan Rasulnya kemudian dikhianati, atau kemudian dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu pun juga menjadi ketentuan dari sunnatullah, kekalahan akan didapatkan. Sebagai penutup dalam bahasan kita kali ini, Syekh Munir Muhammad Ghadban memberikan beberapa pelajaran terpenting. Ada beberapa model orang yang terjadi di dalam perang Uhud ini. Yang pertama adalah orang-orang munafik yang sejak awal pertempuran bahkan sudah meninggalkan. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, ketika orang-orang munafik sudah meninggalkan perang ini, ternyata Allah masih tetap memenangkan orang yang beriman. Artinya, sesungguhnya kaum muslimin, barisan kaum muslimin, walaupun mungkin ada orang-orang munafik yang ada di dalamnya, kemudian dia melakukan berbagai macam rekayasa, berbagai macam makar untuk melemahkan kaum muslimin. Kalau orang-orang berimannya masih tetap bersatu, masih tetap berjuang dengan ikhlas, memenuhi ketentuan-ketentuan untuk memenangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, makar dari orang-orang munafik itu tidak akan menyebabkan kekalahan. Dan pelajaran berharga dari perang Uhud ini nyata. 300 orang-orang munafik meninggalkan pasukan, kaum muslimin tetap mendapatkan kemenangan. Tetapi begitu kemudian orang-orang yang beriman, yang masih
dari 700 itu, sedikit saja dari mereka yang kemudian maksiat dan meninggalkan pos-pos perjuangan, maka Allah kemudian memberikan pelajaran kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat istimewa. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti sahabat-sahabat yang tetap menjadi generasi robbani, menjadi orang-orang yang tetap komitmen di dalam dakwah. Ya, di mana Allah tegaskan di ayat 146 bahwa wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asom fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu. Mereka tidak lemah secara pemikiran, mereka tidak lemah secara keyakinan, mereka tidak lemah secara perjuangan fisik dan perjuangan seluruh sarana-sarana untuk mendapatkan kemenangan, tetap membela Rasulullah sampai siap untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki, harta maupun jiwa. Dan apalagi ketika kemudian mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa syahid, dan itu menjadi hadiah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian mereka mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan darah mereka akan menyuburkan perjuangan kaum muslimin dan akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berharga dari perang Uhud. Semoga kita tidak termasuk orang-orang munafik, naudzubillah, tidak termasuk orang-orang yang maksiat kepada Rasul, tetapi sebaliknya kita menjadi generasi robbani yang senantiasa komitmen bersama di dalam perjuangan menegakkan agama Allah dengan senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.